warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para ulama, para guru, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi ini Allah masih banyak memberikan nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menuju mushola kesayangan kita, yaitu mushola al-ikhlas. Dan Allah pada kesempatan ini masih memberikan kepada kita kesehatan, di mana kita mengerjakan sholat fardu subuh secara berjamaah, dan mudah-mudahan Allah selalu meridhoi kita bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Tanpa juga salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat serta para pengikut setianya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi ini, sebagaimana biasa, kami akan membacakan riwayat atau sahihul daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kami akan mengulangi sekali lagi betapa pentingnya keutamaan salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan pasukan jihad ke Najd. Dalam waktu yang sangat singkat mereka kembali dengan membawa kemenangan serta harta rampasan yang sangat banyak. Orang-orang sangat heran karena mereka sangat cepat kembali dengan membawa kemenangan dan harta rampasan yang sangat banyak. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Maukah kalian aku beritahu tentang orang-orang yang mendapatkan harta yang lebih banyak daripada harta tersebut dan lebih cepat waktunya? Ia adalah orang-orang yang salat subuh dengan berjamaah. Setelah salat ia duduk di tempatnya sehingga terbit matahari, atau ketika habisnya waktu salat dimakruhkan kurang lebih 20 menit setelah terbitnya matahari. Kemudian ia mengerjakan dua rakaat salat Isya. Inilah orang-orang yang mendapat keuntungan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat." Syekh Balkhi rahmatullah alaihi seorang ahli tasawuf yang masyhur berkata, "Kami mencari 5 hal yang mendapatkannya pada 5 tempat. 1. Keberkahan rezeki diperoleh melalui salat duha. 2. Cahaya kubur melalui tahajud. 3. Mudah menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Maksud kami pertanyaan munkar dan nakir melalui tilawah Quran. 4. Mudah melewati syirat melalui puasa dan sedekah. Dan yang 5, mendapat naungan arsy ilahi pada hari hisab melalui berhalwat atau bersembunyi-sunyi dalam ibadah dan zikir." Dari kitab Muzhabul Majdi. Banyak hadis yang menegaskan dan menerangkan tentang keutamaan atau keutamaan salat. Sangat sulit menuliskan semuanya. Untuk keberkahan, saya akan menuliskan terjemahan beberapa hadis di bawah ini. Ringkasan 40 hadis tentang fadilah salat dan kepentingannya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, 1. Perintah pertama yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala terhadap umatku adalah salat. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat ialah salat. Yang kedua, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah salat. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah salat. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam masalah salat.
Yang kelima, iman dan sholat adalah kewajiban yang paling utama di antara seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika ada sesuatu yang difardukan yang lebih utama daripada sholat, tentu Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan para malaikatnya untuk mengerjakannya. Sebagian malaikat ada yang rukuk dan sebagian ada yang lain ada yang sujud siang dan malam. Yang keenam, sholat adalah tiang agama. Sholat menghitamkan muka setan, menghinakannya. Sholat adalah cahaya bagi orang-orang yang beriman. Sholat adalah jihad yang paling utama. Yang ke-10, selama seseorang tawajuh perhatian penuh dalam sholatnya, Allah Subhanahu wa taala akan tawajuh kepadanya dengan rahmatnya. Jika ia berpaling dari sholatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berpaling darinya. Ke-11, jika suatu musibah turun dari langit, maka musibah itu akan dijauhkan dari orang-orang yang memakmurkan masjid atau mushola. 12, jika seorang muslim dimasukkan ke dalam neraka karena satu sebab, maka api neraka tidak dapat membakar bekas-bekas sujud dari tubuhnya. 13, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka untuk membakar bekas-bekas sujud dan anggota tubuh. 14, amalan yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala adalah sholat yang dilaksanakan pada tepat waktunya. Ke-15, keadaan yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala dari hambanya adalah ketika mereka sujud. Ke-16, hamba itu paling dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika sujud. Ke-17, salat adalah kunci surga. Ke-18, seseorang berdiri untuk salat, pintu-pintu surga akan dibuka dan Allah Subhanahu wa taala akan menyingkapkan hijab antara Allah Subhanahu wa taala dan orang itu selama tidak sibuk dengan batuk dan lain-lain. Ke-19, orang yang salat, maksud kami orang yang sedang salat adalah sedang mengetuk pintu raja di raja. Pasti pintu yang selalu diketuk akan dibuka. Ke-20, kedudukan salat dalam agama seperti kedudukan kepala pada badan. Ke-21, salat adalah cahaya hati. Barang siapa ingin hatinya senantiasa bercahaya, maka hendaklah dia salat. 22, barang siapa berwudu dengan sempurna, lalu ia salat 2 atau 4 rakaat dengan khusyuk dan wudu, maka baik fardu maupun sunat, dan ia memohon agar Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Ke-23, setiap tanah yang di atasnya didirikan salat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, tanah itu akan merasa bangga di antara tanah-tanah lainnya. Ke-24, barang siapa salat 2 rakaat lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkannya. Langsung atau tidak langsung sesuai dengan kemaslahatan, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ke-25, barang siapa salat 2 rakaat sunat di tempat yang sunyi tanpa seorang pun yang melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, maka ia mendapat jaminan kebebasan dari api jahanam. Ke-26, jika seorang muslim mendirikan salat fardu, maka ada satu doanya yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ke-27, barang siapa salat 5 waktu dengan khusyuk, ruku, sujud, wudu dan sebagainya dengan sempurna, maka wajib baginya surga dan haram baginya neraka. Ke-28, seorang muslim yang selalu menjaga salat 5 waktu, setan akan takut kepadanya. Tetapi jika tidak mempedulikan salat 5 waktunya, maka setan akan berani kepadanya dan akan menyesatkannya. Ke-29, amal yang paling utama adalah salat dikerjakan pada awal waktu. Ke-30, salat adalah mi'rajnya para muttaqin atau orang-orang yang bertakwa. Ke-31, amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala ialah salat yang dikerjakan pada awal waktu. Ke-32, barang siapa pergi pada pagi hari ke masjid untuk salat, berarti ia membawa bendera iman di tangannya. Barang siapa pergi ke pasar, berarti ia membawa bendera setan di tangannya. 33,
4 rakaat sebelum zuhur, pahalanya menyamai 4 rakaat tahajud. 4 rakaat sebelum zuhur dihitung sama dengan 4 rakaat salat tahajud. Ke-35, rahmat Allah Subhanahu wa taala bercucuran kepada orang-orang berdiri dan dalam salat. Ke-36, sebaik-baiknya salat setelah salat fardu adalah salat tengah malam, tetapi sangat sedikit orang yang mengerjakannya. Malaikat Jibril alaihissalam datang kepadaku dan berkata, "Ya Muhammad, berapa lama pun engkau hidup, satu saat engkau akan mati juga. Siapapun yang engkau cintai, satu hari engkau akan berpisah dengannya. Apapun yang engkau kerjakan, baik atau buruk, sesungguhnya engkau akan menerima balasannya. Tidak diragukan lagi bahwa keluhuran seorang mukmin adalah salat tahajud, dan kemudian seorang mukmin adalah dalam sifat istighna, tidak mengharapkan bantuan dari orang lain." Ke-38, 2 rakaat salat akhir malam lebih berharga daripada 10 kekayaan di dunia ini. Jika tidak karena khawatir memberatkan umatku, aku akan wajibkan salat tahajud pada mereka. Jagalah salat tahajud, karena tahajud adalah amalan para sholihin, penyebab dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menghentikan perbuatan dosa, menyebabkan diampuninya kesalahan, dan menyehatkan badan. Ke-40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai anak Adam, janganlah kalian menjadi orang yang lemah sehingga tidak mengerjakan 4 rakaat saat permulaan hari. Niscaya aku mencukupimu hari itu." Banyak keutamaan salat yang telah disebutkan dalam kitab-kitab hadis. 40 hadis di atas sekiranya sudah mencukupi. Jika ada yang menghafal 40 hadis ini, maka ia akan mendapat keuntungan menghafal 40 hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Jelaslah, salat merupakan kekayaan yang sangat berharga. Kekayaan tersebut hanya dapat dirasakan oleh orang yang telah dikaruniai kenikmatan dalam salat. Demikian besar kenikmatan itu, sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sejuknya mataku ada di dalam salat." Kenikmatan salat telah membuat beliau menghabiskan sebagian besar malamnya untuk salat. Oleh sebab itu, di akhir hayat beliau berwasiat secara khusus agar salat benar-benar diperhatikan dalam beberapa riwayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bisa kita amalkan bersama-sama dan kita menyampaikan kepada yang lainnya, agar kita selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita di kampung Gudang ini, umumnya di Indonesia dan alam semesta raya. Untuk menutupi kitab al-masjid, mari kita tutup dengan subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala